Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar IPS dan PPKN KD 3.2. Motivasi hari ini, diriku ini kuat, jujur, baik hati, dan aku berarti. Aku cinta dengan diriku. Aku akan terus berjuang demi masa depanku yang cerah. Nah, anak-anak silakan buka halaman 133. Mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Yang kedua, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kita. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Produsen ini adalah orang yang menghasilkan suatu produksi. Yang terakhir, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan berbentuk arus diagram ekonomi. Jadi, dari ketiga ini sangat penting semuanya. Nah, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Contohnya adalah nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kita tidak bisa menghasilkan segala sesuatunya dengan sendiri. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini adalah gambar nelayan sedang menjaring ikan di laut. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, cara menghargai usaha orang lain, caranya tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain. Tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, itu adalah cara-cara menghargai usaha orang lain. Jadi kita harus menghargai setiap orang yang sedang berusaha atau sedang berjuang. Nah, silakan anak-anak membuka halaman 136. Membaca manfaat musyawarah. Beberapa manfaat musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menambah wawasan dan kepemahaman. Menyatukan ide, pemikiran, dan pandangan. Anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. Dapat meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman. Terciptanya keadilan antar anggota. Yang keenam, meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Yang ketujuh, setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab. Nomor 8, dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang luas, logis, dan benar.
9. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi. Nah, jadi apapun kegiatan jenis ekonominya, kita pasti adanya musyawarah karena adanya dialog dan obrolan setiap harinya. Nah, silakan dibuka halaman 137, memberikan tanggapan terhadap pernyataan. Apakah tanggapanmu dan alasanmu terhadap pernyataan berikut ini? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, tanggapannya setuju atau tidak setuju, dan berikanlah alasannya jika kalian setuju, dan berikanlah alasannya jika kalian tidak setuju. Nah, bukalah halaman 140 sampai 141. Nah, tanggung jawab di lingkungan sekitar. Berikut contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Menjalin hubungan baik dan kerjasama, bergaul tanpa memandang ras, suku, agama, dan kekayaan. Bergaul dengan ikhlas dan tulus. Harus ramah terhadap orang sekitar kita, menolong tetangga. Kemudian yang kedua, tolong menolong dalam bermasyarakat. Harus ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan suatu imbalan ya. Jadi harus tanpa pamrih. Yang kedua, menolong dengan kemampuan yang dimiliki. Misalkan kita hanya memiliki makanan, ya kita kasih makanan. Kita mempunyai pakaian, kita berikan pakaian, obat-obatan, atau uang ya. Contohnya, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong tetangga terkena musibah. Jadilah anak yang ringan tangan, suka membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Silakan dibuka halaman 142. Menanggapi pernyataan, berilah tanda centang jika pernah melakukan kegiatan di bawah ini. Nah, silakan kalian berilah tanda centang nomor 1 sampai 6 jika pernyataan nomor 1 memberi hadiah untuk tetangga. Kebiasaan ini sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat itu berbeda-beda. Tanggung jawab di rumah membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi, kita tinggal di rumah bukan hanya sekedar tinggal saja, tapi ikut andil dalam membersihkan rumah. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, aturan-aturan ini harus dilakukan oleh kalian. Kemudian, tanggung jawab di sekolah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya, tidak membuang sampah di mana-mana. Harus buang sampah di tempat sampah. Ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Contohnya adalah datang tepat waktu untuk belajar. Tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, kalian amatilah tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat terdapatnya harus menjaga kebersihan yang ada di tempat kalian berada. Maka kebersihan itu sangatlah penting untuk kita jaga. Nah, soal IPS, kalian jawablah nomor 1, siapakah yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen? Nomor 2, kenapa keanekaragaman profesi yang ada di lingkungan kita
harus dihargai. Yang ketiga, kenapa kita harus menghargai usaha orang lain? Nah, silakan kalian jawab ya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.